Nah, balik kita kepada gaji kita. Ya, jadi gitu. Jadi kaitan dengan iman. Nah, yang kedua, untuk bisa ridho itu, saya bilang tadi, pertama kembalikan kepada Allah. Nah, kedua kembalikan kepada pahala. Bahwa kalau kita ridho kepada Allah, ridho terhadap Islam dan ridho, kita dapat ridhonya Allah gitu loh. Makanya orang beriman tuh selalu kembalinya kepada dapat pahala, dapat senang, dapat ridho Allah. Yang saya bilang tadi, faman rodiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, ridho tadi pada Islam sebagai agama, ridho Rasul sebagai Nabi, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka kita akan dapat ridho. Kalau udah ridho sama kita, doa kita dikabul. Bahkan lebih khusus lagi apa namanya? Bukan hanya sekedar doa-doa di akhirat saja, bukan. Di dunia ini banyak Allah berikan manfaat orang ridho itu. Diberi ketenangan. Coba lihat dalam surat ke-48 Al-Fath itu. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Lihatnya wa anzala sakinah. Jadi gitu. Begitu Allah ridho, Allah turunkan sakinah nanti. Ya. Ayat berapa belas itu? Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'u fihim ya tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim. Lihat surat 48. Ya, kalau begitu Allah ridho sama kita, itu apa? Wa anzala sakinah, akan diturunkan ketenangan kepada kita. Itu halaman ketiga itu ya. Ya. Ya, ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Dilihat tuh, wa athabahum fathan qariba. Oh, di situ. Dijanjikan akan mendapatkan kemenangan yang dekat. Bukan hanya itu, apalagi di dunia. Wa maghanima katsiratan, dapat. Kalau dalam konteks sekarang maghanima katsiratan itu apa ya? Rezeki apa macam-macam. Kalau tadi kan fathan qoriban, ya bisa kekuasaan, kemenangan. Kalau maghanim itu kan berkaitan dengan harta, berkaitan dengan rezeki. Jadi di dunia kita dapat. Kalau Allah ridho sama kita kan doa dikabul, diberi ketenangan, semua kita. Maka niatkan itu gitu loh. Berat-berat nggak apa-apa ya Allah, asal kau ridho sama aku. Nggak apa-apa ya Allah, aku ridho. Udah setelah kau ridho sama aku, kau mudahkan jalan hidupku, kau beri ketenangan, kau ampunkan dosaku, kau kabulkan doa-doaku. Di akhir nanti kalau Allah ridho kan sudah surga tempatnya. Mudah-mudahan kau masuk ke dalam surga. Jadi selalu kembalikan ke sana. Berat kita menjalani apapun, balikkan ke sana. Itu akan, makanya hanya orang beriman yang bisa begini. Orang kafir gak akan mungkin bisa. Berat-berat dalam perjalanan kehidupan, balikkan aja ya. Nggak capek-capek ya Allah. Mudah-mudahan capek ini kau ridho sama aku. Mudah-mudahan capekku ini kau balas dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kembalikan, itu kan bikin kita lebih tenang. Itu enaknya orang beriman itu. Jadi sebenarnya bukan orang kafir capek juga Pak gitu. Cuman kalau mereka nggak ada kembali kepada Allah gitu. Kalau kita kan kembali sama Allah. Enak kita jadi gitu. Orang beriman tuh gitu, nggak akan pernah kita bisa menzalimi orang karena kita ingat akhirat selalu. Ingat Allah, ingat akhirat, ingat dosa, ingat pahala, ingat janji, ingat ancaman. Itu bikin kita menjadi hidup di dunia ini jadi tenang. Orang kafir itu, orang yang zalim itu nggak tenang hidup. Saya bilang tenang. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Lihat dalam surat keempat ayat 103 itu, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Bukan ta'lamun, bukan pakai ain Pak, pakai hamzah. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kau merasa berat dalam kehidupan perjuanganmu menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, kau tuh capek, kau tuh stres, kau tuh berat, kau tuh beban, ketakutan, sama fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka tuh orang kafir, orang zalim tuh musuh-musuh pun sama, mereka stres. Mereka stres, makanya mereka menutupi stresnya dengan apa? Dengan minum-minum, mabok-mabok. Itu cara mereka menutupinya. Dengan hura-hura, itu cuma sebentar.
Kayak yang kita lihat Pak di Afgan tuh, mengapa mereka pada cepat lari itu. Stres orang tuh Pak sama pejuang-pejuang Afgan tuh. Stres orang itu. Tiap malam gak berani keluar, sampai pampers mereka pakai karena mereka kamar mandinya kan jauh, itu malam-malam. Para pejuang tuh gerilyanya malam. Stres orang itu. Akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Ya mabuk itu kan cuma sebentar, udah merusak badan, begitu sadar apa? Tambah stres lagi. Kalau kita kan enggak. Jadi gitu, kalau kamu merasa hidup ini berat, musuh-musuh kamu itu pun sama. Fa innahum ya'lamuna kama maka dalam bahasa Arab tuh Pak, jangan hati-hati, salah huruf itu bisa beda. Ta'lamun gitu, itu artinya tahu, mengetahui, tapi ta'lamun itu menderita. Alima ya'lamu namanya. Alima ya'lamu, tapi alima ya'lamu itu menderita, sakit. Alim, azabun alim itu sakit. Alim itu menderita, sakit. Tapi kalau alim itu maha mengetahui, itu hati, salah huruf sedikit bisa berbahaya gitu. Tapi apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, itu kelebihan kita. Kau berharap rahmat dari Allah dan mereka tidak berharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kita, jadi apa-apa balikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih apa? Ringan perjuangan ini. Beratnya pun ya Allah, mudah-mudahan capek kami ini, takut kami ini, sedih kami ini, Kau jadikan menjadi nilai pahala di Engkau ya Allah. Dengan ini Kau kabulkan doa kami, nanti Kau masukkan dalam surga. Oh, kan jadi lapang kita. Ibu-ibu suaminya kawin lagi, ya Allah sakit hati, nggak apa-apa ya Allah. Aku tidak akan melanggar hukum-hukumnya, aku ridho ya Allah. Mantap kali kita punya istri kayak gini. Jangan, kenapa gini, kok gini, begitu ya. Sudahlah, sudah kejadian, ridho saja, jangan lakukan hal-hal yang Allah murka. Sudahlah, suami lari, Tuhan murka, mau kemana kita Bu? Ini bab ibu-ibu. Kalau bapak sayangin istri Pak, ya, kalau nggak darurat janganlah, satu pun cukup, nggak akan habis satu itu. Ridho lah dengan yang satu itu, kan gitu ya. Satu apa dikasih Allah segitu jatahnya, terimalah, ridho saja dengan yang satu itu. Mudah-mudahan itu ditambah lagi, tapi di surga nambahnya. Ibu-ibu sorry ikhlas kalau di surga kalau ditambah ya Bu kan? Ridho nggak Bu kalau ditambah di surga Bu? Setuju, semua kan setuju tuh kalau di surga, karena di surga tuh apa, dicabut rasa cemburu, rasa ghil itu ya, la fiha ghaulun, nanti di sana nggak ada rasa benci, nggak ada rasa ghil, dendam, cemburu, nggak ada di dalam surga tuh ya. Setuju kan? Udah ya, ibu ridho kalau kejadian begitu, kalau ini bapak ridho, satu pun ridho lah kalau itu jatahnya ya Pak, ridho Pak ya. Apa udah tua-tua ini kan, karena ibu-ibu ini setuju kok udah tua. Kalau sekarang udah tua ridho aku Bang, kenapa nggak dulu kalau lagi muda? Sekarang aku udah gemper berkorido. Awalnya dulu udah gemper baru dia setuju. Ya, jadi gitu. Itu yang kedua. Ya, balikkan kepada Allah, pahalanya beridho. Nah, yang ketiga ini, makanya saya bilang kan, yang suka jaga sembung ini yang ketiga. Sebenarnya Pak, rajin ibadah kalau benar itu akan membuat kita ridho kepada selain ibadah. Makanya mengapa kita disuruh ibadah dulu? Kalau ridho kita terhadap sholat, kita lakukan dengan ridho terhadap ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kita mengerjakannya, itu kita suruh kita ridho pada yang lain. Makanya kita ibadah itu disuruh ngapain? Disuruh apa Pak? Ikhlas. Arti ikhlas itu apa sih? Apa arti ikhlas? Mencari ridho Allah, kan lihat tuh arti ikhlas itu kan gitu. Ibtigha'a mardotillah, itu arti ikhlas. Jadi kalau sholat kita mencari ridho Allah, dilatih. Ya Allah, dengan sholatku aku ingin ridhomu, dengan puasaku aku ingin ridhomu, dengan menuntut ilmu aku ingin ridhomu, dengan sedekah aku ingin ridho. Jadi begitu kita kena musibah pun, ya Allah mudah-mudahan dengan sabarku ini aku dapat ridhomu. Jadi kembalikan gitu. Jadi orang siogianya Pak, kalau ibadahnya ikhlas, dia akan ridho terhadap semuanya. Jadi kalau selama ini ada orang rajin ibadah, menolak takdir, menolak hukum Allah, menolak sunnah Rasul, itu berarti apa? Berarti sholatnya apa? Sholatnya apa? Berarti nggak ikhlas. Jangan bilang nggak ridho, nggak ikhlas ya.
Larinya ke ikhlas, kepada ibadah ikhlas. Orang yang ibadahnya ikhlas mencari ridho Allah itu otomatis. Tapi banyak orang tidak otomatis. Berarti apa? Perlu dipertanyakan sholatnya. Kan banyak ya, dalam sholat dia nutup aurat, habis sholat ya di rumah buka aurat nggak apa-apa gitu loh. Tapi jalan-jalan dia buka aurat, yang bukan mahramnya bisa melihat dia. Itu berarti apa? Dia tidak ridho pada hukum Allah gitu loh. Kan jaga sembung makan permen, harusnya tidak. Ya kok dia ridho ketika dia, ya Allah aku sholat nih. Pertanyaan Pak, berani nggak orang perempuan sholat nggak pakai jilbab? Berani nggak? Bu, berani nggak Bu? Pernah nggak lihat tuh? Aku mau sholat, lo nggak pakai jilbab. Kenapa rupanya? Yang penting kan sholat, hatiku sholat. Aku nggak ada perempuan yang berani. Tapi kenapa di luar sholat dia berani buka aurat? Coba tanya, cakap sembuh makan permen kan? Kan nggak nyambung kan? Bukankah Allah menyuruh dalam ibadah dia juga pakai tutup aurat, di luar sholat pun disuruh? Kan perintahnya sama. Nah ini saya bilang tadi, kalau orang sudah taat pada ibadah, harusnya dia akan taat di luar ibadah. Ekonominya, apa lagi? Semuanya, pergaulannya, politiknya. Apalagi kita politik kita, aduh ya Allah, negeri kita ini politiknya. Sholat rajin, haji juga, tapi kalau urusan politik, ya Allah, nauzubillah. Ini juga bagian dari, ya kenapa? Karena ustadz nggak mau main politik, cuma takut politik kotor. Ya kalau semua orang yang bersih takut di politik, berarti yang politik yang nentuin siapa? Yang kotor-kotor tadi itulah. Habis ustadznya tak mau. Susah kali nyatukan orang Islam ini atau ustadz nih. Ustadz ini kayak raja-raja juga, payah nyatukannya Pak. Makanya partai Islam itu banyak kali, semuanya pengen mau jadi raja, nggak ada yang mau pengen di belakang, nggak ada yang mau pengen jadi nomor sekian, maunya jadi kepala. Susah lah. Kalau makmum satu atau banyak Pak? Kalau imam satu, ya susah lah kita kalau imam satu berebut semua mau di depan sana, itu susahnya. Kalau semua serba ridho, insya Allah mari kita semua latihan. Jadi gitu. Jadi kalau orang yang ketiga untuk bisa ridho itu apa? Latihan sekarang, mulai sekarang ibadah ikhlaslah. Ya Allah, sholatku ini aku ingin cari ridhomu, puasaku, baca Quranku, itu kalau sering itu kita tanamkan Pak. Maka sekarang setiap ibadah tanamkan, ya Allah, aku sholat ini cari ridhomu. Itu arti ikhlas. Dengan sholatku aku ingin cari cintamu. Dengan puasaku itu namanya, ini adik-adik yang kecil nih, itu kamu udah tanamkan. Kan kalau kita belajar sholat khusyuk itu, tiap mau sholat, ya Allah aku sholat untuk cari ridhomu, ya Allah aku puasa ini, aku sedekah ini, aku baca Quran ini. Akhirnya itu efeknya apa? Aku sebagai suami ingin cari ridhomu, aku sebagai istri ingin cari ridhomu, ya Allah aku kerja untuk cari ridhomu, ya Allah aku makan, aku tidur, aku berpolitik, aku berekonomi, aku berniaga, aku berpakaian, semua akhirnya jadi lebarnya ke sana. Begitu dapat takdir yang buruk pun aku ridho, ya Allah. Begitu merasakan yang gak enak, aku ridho, ya Allah. Bahkan nanti sampai kepada tadi menjalankan sunnah dan sebagainya. Begitu harusnya. Itu dilatih mulai dari sholat ibadah kita yang lain. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau sholatnya ikhlas lillahi rabbil alamin, wa nusuki ibadah yang lain itu ikhlas lillahi rabbil alamin. Akhirnya apa? Wa mahyaya, hidupnya menggunakan ikhlas dalam kegiatan. Akhirnya apa? Matinya pun kita bisa ikhlas. Kita mungkin hidup bisa ikhlas Pak, rasanya mati kita jarang bisa ikhlas. Rata-rata kita kan mati terpaksa semua kan? Betul. Mati kan terpaksa semua kita kan? Karena kadung malaikat sudah datang, mau nggak mau, ikhlas tak ikhlas lewat kan kita. Tapi dilatih lah mudah-mudahan. Ya, terutama yang tua-tua ini ikhlas lah matinya nanti ya. Nah, ya, kalau kita muda-muda jangan dulu ya Allah. Yang udah di atas 80 ya. Tapi ini kan belum ada yang 80 kan. Nah yang keempat, tadi saya bilang banyak berdoa Pak. Raditu billahi rabb. Nah, itu kan doa, tapi itu juga supaya nanda masuk. Raditu billahi. Kita dianjurkan membaca itu pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy wa rasulullah. Supaya apa masuk? Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Apapun yang Kau tentukan,
aku akan ridho. Apa yang kau takdirkan, aku ridho. Wabil islami dina, aku juga ridho ya Allah, agama Islamnya aku ridho, segala ketentuannya, segala aturannya, segala perintahnya, segala larangan ada dalam Islam ini aku ridho ya Allah. Wabi Muhammadin sallallahu, aku juga ridho pada Nabi ini sebagai Rasulku, aku ikut sunnahnya semampu aku bisa ya Allah. Jadi begitu. Kalau nggak mampu, nah makanya di samping itu kita juga baca Sayyidul Istighfar. Kan ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Ya nggak mampu kita mohon ampun. Jangan menolak sunnah kalau kita nggak mampu. Nggak mampu mohon ampun. Jangan menolak hukum Allah kita nggak mampu. Banyak mohon ampun kalau kita belum bisa. Ya, tinggal begitu yang saya ajarkan dulu. Baru yang terakhir, yang saya bilang tadi, ya, yang kelima, terhadap hal itu kita terima. Kalau belum mampu, jangan menolaknya. Minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kalau kita belum mampu, Allah mengampuni kita. Ustadz, saya belum bisa pakai jilbab Ustadz, karena kondisi saya dalam kerja Ustadz. Kalau lagi ini sudah banyak istighfar kau. Tapi buat kau aja ya, jangan kau ngajak orang lain. Kadang-kadang gitu, ya. Ustadz itu bilang aku boleh kok, padahal dia buat kau doang, ini ngajak orang lain, jangan. Bab kau, Rasul kadang-kadang begitu. Dalam hadis itu ada khusus orang, nah, kalau kau nggak apa-apa. Tapi makanya rasakan sahabat ini buat aku aja atau untuk buat orang lain juga? Nggak, itu buat kamu saja. Tidak berlaku untuk umum. Ada kadang-kadang memang berlaku untuk umum. Makanya kita sebagai ustadz pun kalau ada perempuan nanya, bukan perempuan, orang nanya, kalau bab khusus jangan dijawab di majelis, karena itu nanti bisa orang, oh ternyata boleh, atau padahal bolehnya buat dia doang. Kata Ustadz gimana kayak jilbab, karena ini ya, oh nggak apa-apa asal ibu banyak istighfar, berarti orang, oh berarti boleh. Jangan, tetap hukum umumnya, sampaikan ini hak, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau ada orang tertentu itu babnya bisi-bisi aja, kalau itu buat kau, udahlah kau aman, kau banyak istighfar aja, kau udahlah. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, karena ya khususnya nggak mungkin keterbatasan dia. Ustadz, saya kalau sekarang kalau bisnis proyek Ustadz, aduh kalau aku nggak kayak gini Ustadz payah. Kayak saya kata ada bapak-bapak yang di belakang masih main proyek itu. Misal gitu loh, bisi-bisi, bukan jangan nanya. Kalau nanya nggak boleh itu. Oh gitu kita bilang, tegas kita bilang nggak boleh. Bisi-bisi. Udahlah, udah banyak istighfar aja. Kalau Ustadz, karena aku karyawanku banyak ahli Ustadz yang kuhidupi Ustadz. Kalau nggak sekarang nggak bisa. Ya udah, kalau banyak istighfar ya sedekah aja kau udah. Kita bilang, tapi buat kau ya, jangan kau aja orang lain. Itu buat kau aja, itu darurat tuh. Nanti kalau udah banyak yang lain, nanti tinggalkan. Begitu itu bab dia. Tidak berlaku untuk umum. Karena kan agama ini luas, Pak. Ada orang tertentu yang tidak bisa dia. Tapi jangan gara-gara menjustifikasi. Ini Ustadz Ano itu anaknya nggak pakai jilbab, itu istrinya nggak pakai jilbab. Ini nggak ada urusan dengan anak istri dia, urusan dia. Urusan kamu ya pakai jilbab. Jadi jangan gara-gara anak ulama Anu nggak pakai jilbab menjadi hukum semua menjadi boleh, nggak bisa, nggak ada urusan. Itu ada yang kayak gitu dulu pernah tuh. Ada seorang ulama tafsir apa ya, nah ya kan jadikan hukum orang nggak bisa, hukum itu umum. Nah, balik pada yang tadi. Nah kalau kita seperti ini, jadi kalau belum terima hukum itu, terima sunnah itu, kalau belum mampu tinggal banyak mohon ampun. Jangan menolaknya. Termasuk yang terakhir, jangan mengolok-olok sunnah. Karena orang suka gitu Pak, mengolok-olok sunnah. Jenggot kayak kambing katanya. Jangan ngolok-ngolok sunnah. Ya nggak apa-apa kayak kambing. Kalau kumis doang nggak berjenggot namanya kuciang. Tak berkumis tak berjenggot namanya nah kalian yang bilang ya, bukan aku ya. Kan kalau berjenggot doang namanya kambing, kalau berkumis doang tak berjenggot namanya kuciang, kalau tak berjenggot tak berkumis namanya gitu. Itu kan siapa, Agus Salim kan gitu kan, dia bilang kan alhamdulillah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini. Jadi bab kita tentang ridho insya Allah selesai. Insya Allah kita masuk kepada bab ini minggu bulan yang akan datang. Kita masuk pada bab prasangka baik, ya husnuzon. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca hamdalah dan doa pun ke majelis. Subhanallah, saudara anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah duha sekarang, ya surup sudah lewat duha saja.
awal duha ya.